Ke-227. Theo Valerise. Keesokan harinya. Sebuah tepukan pelan ku rasakan di pundakku. Aku terperanjat dan membuka mataku dengan spontan, celingak-celinguk menoleh ke sana kemari. Nyonya, maaf saya mengganggu. Tiba-tiba suara itu terdengar di belakangku. Aku menoleh. Mas Adnan, saya kira siapa? Ucapku, ternyata itu adalah Mas Adnan. Maaf, apa Nyonya mau makan sesuatu untuk sarapan hari ini? Tanyanya. Gak usah, Mas. Saya gak mau makan apapun. Tolakku. Nyonya harus tetap sarapan. Jangan menolak makanan karena itu sangat wajib untuk Nyonya. Memangnya, Mas sendiri udah sarapan? Belum. Makanya saya tanya Nyonya dulu. Supaya nanti saya bisa belikan sekalian saat saya keluar. Oh, Kak Rai kemana? Aku tak melihat Kak Raihan sejak mataku terbuka. Mas Raihan sudah pulang sejak selesai syarat subuh tadi. Katanya dia akan mengurus pekerjaan di kantor. Ada kemungkinan akan datang lagi nanti malam. Ah begitu ya? Kenapa Mas gak pulang juga? Bukankah harus ke kantor? Tanyaku. Saya gak akan ke kantor sampai Pak Bos sembuh. Saya akan berusaha untuk selalu di sini menemani beliau. Tapi, nanti Aisyah marah loh karena suaminya gak pulang-pulang. Ah gak mungkin. Dia juga sibuk dengan kuliahnya. Lagian di rumah ada Id. Jadi ada yang menjaga Aisyah. Tadi dia telepon saya. Mengatakan kalau dia akan datang kemari bersama Id dan Darren. Katanya Darren nanyain mami dan dedinya terus. Ya Tuhan. Anakku pasti merindukan ibu dan ayahnya karena semalam sehari semalam tak bertemu dengan kami. Darren sangat dekat dengan kami. Dia biasanya akan melakukan aktivitas di rumah bersamaku di siang hari, dan ketika malam akan selalu ada ayahnya yang menemani dia sampai tidur nyenyak. Kasihan putraku, jika melihat ayahnya terbaring sakit seperti ini, pasti akan sedih. Tapi dia juga tak mungkin terus dibiarkan di rumah saja. Dia harus bertemu kami dan mengetahui keadaan ayahnya saat ini. Ceti, Nyonya mau makan apa untuk sarapan? Tanya Mas Adnan lagi. Apa aja? Samain aja sama Mas Adnan. Toh saya gak susah kalau soal makanan. Ya sudah, saya tinggal dulu ya. Gak akan lama kok. Iya. Mas Adnan pergi dari kamar suamiku untuk keluar membeli makanan. Matahari sudah terbit sepenuhnya dan naik cukup tinggi. Aku tertidur cukup lama setelah syalat subuh tadi karena sangat mengantuk akibat semalam tak begitu nyenyak tidur. Ku tatap kembali wajah suamiku. Dia masih terlelap dalam tidurnya. Tampaknya dia belum ingin membuka mata. Apakah alam mimpinya begitu indah, hingga dia tak ingin bangun untuk melihatku lagi? Ku raih tangannya, ku genggam lagi seerat mungkin, dan ku cium lembut. Ku tatap cincin kawin yang melingkar di jari manisnya itu. Cincin pertanda ikatan cinta kami yang tak pernah dia lepaskan dari jarinya itu. Aku ingin selalu melihat cincin itu melingkar di jari manisnya, sampai kapanpun. Sayang, bangunlah, aku kangen tatapan mata kamu. Kangen suara kamu dan kangen pelukan kamu yang hangat. Kenapa kamu betah banget tidurnya? Apa kamu gak kangen juga sama aku? Tanyaku padanya. Aku ingin dia menjawab. Aku juga merindukanmu. Sah. Seperti yang sering dia katakan saat aku mengungkapkan kerinduanku padanya. Tapi kali ini, dia terdiam membisu. Matanya masih tertutup rapat dan tak ada tanda-tanda kalau dirinya akan segera membuka mata. Aku tak ingin menyerah, walaupun aku sangat sedih dan tak tahan menanggung ini. Keajaiban dari Tuhan akan selalu ada untuk hamba yang bersungguh-sungguh meminta padanya. Ku tempelkan tangannya di pipiku, sangat hangat, seakan dia sedang membelaiku. Klek! Pintu masuk terbuka. Aku menoleh secara spontan. Mama! Darren memanggil namaku dan berlari ke arahku dengan senyum lebarnya. Aku tersenyum, membuka kedua tanganku untuk menyambut putra tersayangku. Darren menghambur memelukku dan aku juga memeluknya erat, mengganti panggilan untuk ayahnya seperti yang selalu kami ucapkan padanya. Dad, Daddy, bangun! Pintanya pada suamiku. Namun suamiku tak bergeming.
masih sama saja tak merespon apapun yang diucapkan oleh putraku. Hicks, Daddy kenapa? Hicks. Darren mengusap matanya. Dia menangis melihat ayah yang biasanya akan menyahut ketika dia bertanya, sekarang tak merespon sama sekali. Sabar ya, sayang. Daddy sedang tidur nyenyak. Nanti Daddy akan bangun dan main lagi sama Darren. Aku mencoba membuat Darren tenang. Tapi, Daddy, tidurnya lama, Darren kangen. Hicks. Aku pun sedih melihat putraku merasa sangat kehilangan sosok ayah. Meskipun saat ini ayahnya ada di depan mata. Darren meraih tangan ayahnya. Memasukkan tangan kecilnya itu ke dalam genggaman tangan sang ayah. Berharap tangan itu akan menggenggamnya seperti biasa. Namun, Darren tampak kecewa sekali. Karena tangan itu tak juga bergerak untuk menggenggamnya. Daddy, bangun Daddy, ayo main. Jangan tidur terus. Pinta Darren lagi. Dia memaksa ayahnya untuk bangun. Ashley dan It yang melihat ini, menitikan air mata mereka. Bagaimana tidak, anak sekecil Darren berusaha membangunkan sang ayah dan mengajaknya bermain dengan air mata yang tak henti menetes. Dedinya gak bangun. Huhuhu. Darren menangis kencang, mengetahui kalau ayahnya tak juga bangun. Aku mendekap putraku dengan mataku yang juga mengalirkan air mata. Pilu sekali rasanya melihat putraku menangisi ayahnya. Dia sangat dekat dengan suamiku. Wajar kalau dia sedih ketika ayahnya seperti ini. Ashley mendekat. Dia juga memelukku dan menangis bersamaku. Jason, apakah kau tak kasihan melihat kami seperti ini? Bangunlah, Jason, aku rindu canda tawamu. Ucap Ashley sambil menatap wajah suamiku. Ashley juga sangat dekat dengan suamiku. Dia dan suamiku sudah seperti adik kakak kandung, padahal hanya sepupu saja. Suamiku sangat memanjakan Ashley, membiayai kuliahnya dan mendukung setiap keinginan Ashley selama dia tinggal bersama kami. Suamiku jugalah yang menjodoh-jodohkan Ashley dengan suaminya, Adnan. Mereka menikah berawal dari keisengan suamiku yang menjodoh-jodohkan mereka dan akhirnya mereka menikah. It mendekat ke arah suamiku. Dia mendekatkan mulutnya ke telinga suamiku dan berbisik. Jason, ayo bangun. Kami sangat menunggu kau untuk membuka mata dan tersenyum lagi. It memalingkan muka setelah mengatakan itu, seolah menahan diri agar tak menangis. Aku tahu perasaannya. Sebagai seorang paman dan keponakan mereka bisa dikatakan seperti teman. Sejak It tinggal bersama kami, suamiku tak pernah berhenti untuk membuatnya nyaman tinggal di negara ini. Dia selalu berusaha membuat It melupakan masa lalunya yang pahit. Kini, It sudah mulai membaik. Dia juga selalu tertawa bersama kami. Sepertinya luka hatinya mulai sembuh perlahan, tapi suamiku malah membuatnya sedih kembali. Pintu kamar terbuka lagi. Mas Adnan masuk dengan membawa plastik berisi makanan yang baru saja dibelinya. Ashley dan It mengambil Darren dariku. Membawanya keluar dari ruangan ini untuk ditenangkan karena terus menangis. Sedangkan Mas Adnan menemaniku dan menyiapkan makanan yang dia belikan untukku.